Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu waktu Indonesia 4 Zulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Penulis kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah berkata, birrul walidain. Birrul walidain diambil dari dua kata, yaitu bir dan al-walidain. Dan bir adalah jami'u anwa'il khair, seluruh macam kebaikan. Itu adalah bir. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriq wal maghrib. Surah Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah menghadap menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sebuah kebajikan. Albir diartikan di sini dengan kebajikan. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan kebaikan yang artinya dalam bahasa Arab adalah albir, di sini maknanya adalah al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan albir artinya adalah syai'un ahabbu ila al-insan, sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Maka kata albir adalah seluruh macam jenis kebaikan. Dan al-walidain maknanya adalah bapak dan ibu yang merupakan orang tua kandung kita. Bapak dan ibu yang merupakan orang tua kandung kita. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, yang dimaksud di dalam bab ini adalah bahwa seorang anak wajib
untuk melakukan bir kepada walidain. Segala macam bentuk ihsan, kebaikan kepada kedua orang tua, ayah, ibu yang kandung. Kemudian penulis mengatakan, "Idza aradta an-najaha fid dunya wal akhirah, fa'mal bil wasaya al-atiyah." Jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka amalkanlah dengan wasiat-wasiat berikut. Kesuksesan di sini yang diinginkan oleh oleh penulis adalah yaitu kesuksesan dari dua sisi. Sisi yang pertama, sukses di dunia, dan sisi yang kedua adalah sukses di akhirat. Sukses di dunia baik dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, seperti dia mendapatkan harta, tahta, ataupun wanita. Atau sukses di dunia maksudnya adalah dia diberkahi hidupnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan hartanya berkah, bukan hanya sekedar banyak, akan tetapi bermanfaat untuk orang lain. Kemudian umurnya berkah, bukan hanya sekedar panjang, sehat, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ilmunya berkah, bukan hanya sekedar banyak hafalan, Al-Quran hafal, hadis hafal, kemudian perkataan-perkataan para ulama dia pahami, tidak, akan tetapi juga dia amalkan ilmu tersebut, kemudian setelah itu dia ajarkan kepada orang lain, terutama mengajari Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mengajarkan Al-Quran, maka pahalanya selama Al-Quran tersebut dibaca. Selama Al-Quran tersebut dibaca. Makanya ada orang cerdas yang mengajari Al-Fatihah karena selalu dibaca, ya, selalu dibaca. Sebagaimana hadis yang berbunyi, "Man 'allama ayatan min kitabillahi 'azza wa jal, kana lahu thawabuha ma tuliyat." Yang artinya, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, maka baginya pahalanya selama dibaca. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, akan tetapi dia masuk ke dalam keumuman hadis, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian yang mengajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu yang dimaksud dengan berkah di dunia. Orang yang berbakti pada kedua orang tua, maka dia akan hidupnya berkah di dunia dan juga berkah di akhirat. Maksudnya adalah masuk surga, dijauhkan dari api neraka, dapat melihat wajah Allah di surga, dapat ridha Allah yang tidak ada kemurkaan setelahnya di dalam surga, dan kemudian
berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Nah, itu yang dimaksud dengan kesuksesan akhirat. Maka penulis mengatakan, amalkanlah wasiat-wasiat berikut. Awalan, khatib walidayka biadab, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima. Berbicaralah dengan kedua orang tuamu penuh dengan adab, dan janganlah engkau mengucapkan untuk keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau hardik keduanya, dan ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang mulia. Wasiat yang pertama ini adalah uh, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di antaranya yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai kepada ayat 24. Ya, sampai kepada ayat 24. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. So, gambarnya terputus, gambarnya diam atau gimana? Iya Ustaz, di kami gambarnya diam Ustaz. Ya, kenapa ini? Baik. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, maka fala taqul lahuma uff, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu bentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, inilah dalil atas wasiat yang pertama tersebut, yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kita ingin membaca tafsiran dari ayat ini ya, agar makna ayat ini lebih jelas bagi kita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahuma uff." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan engkau, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Ai la tusmi'huma qawlan sayyan." Yang dimaksud dengan perkataan ah adalah jangan memperdengarkan kepada keduanya ucapan yang buruk. Nah, itu yang dimaksud dengan perkataan ah. Jangan memperdengarkan kepada keduanya ucapan yang buruk. Hatta walat ta'fif alladhi huwa adna maratib al-qawli sayyi. Meskipun hanya sekedar ta'fif, yaitu perkataan ah, atau bahasa kita seperti itu. Yang mana perkataan itu adalah perkataan paling buruk yang paling rendah. Nah, itu saja tidak boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan perkataan ah. Kemudian
Allah berfirman wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Imam Ibnu Katsir berkata, ai wala yasduru minka ilaihima fi'lun qabih. Membentak yang dimaksud di sini adalah jangan muncul darimu untuk kedua orang tuamu perbuatan buruk apapun. Nah, ini sebagaimana ditafsiri oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullah ketika beliau menafsiri ayat ini wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka berdua, wala tamfud yadaka ala walidaik, jangan engkau tunjukkan tanganmu kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan membentak kedua orang tua di sini adalah tidak keluar dari seorang anak perbuatan buruk apapun. Tidak keluar dari seorang anak perbuatan buruk apapun. Salah satunya adalah dengan tangan. Ya, dengan tangan. Eh, kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, "Walamma nahahu 'anil qaulil qabih wal fi'lil qabih, amarahu bil qaulil hasani wal fi'lil hasan." Ketika Allah melarang untuk berucap yang buruk, berkata-kata atau berbuat yang buruk, maka Allah memerintahkan untuk berkata yang baik dan berbuat yang baik. Yaitu firman Allah, "Wa qul lahuma qawlan karima." Dan ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang baik. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang mulia di sini? Yang baik. Ai layyinan, tayyiban, hasanan, bita'addubin wa tawqirin wa ta'zimin. Ucapan yang mulia adalah ucapan yang lembut, yang baik, yang bagus, dengan penuh adab, penghormatan, dan pengagungan. Nah, ini perlu latihan nih kepada orang tua, dan juga jangan lupa untuk melatih anak-anak kita agar juga kepada orang tuanya dia berlaku yang baik. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, itu adalah wasiat yang pertama, yaitu tidak mengucapkan ucapan yang buruk, tidak mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang buruk kepada kedua orang tua. Niscaya kita akan eh, sukses di dunia dan di akhirat. Tadi saya belum sebutkan ya, apa dalil ini bahwa orang yang bakti kepada orang tua dia akan sukses di dunia sebelum akhirat. Salah satu dalilnya yang disebutkan oleh para ulama adalah eh, apa? Man sarrahu man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa in sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan untuknya rezekinya, dipanjangkan untuknya umurnya, maka hendaklah dia menyambung rahim. Dan tidak diragukan, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, tidak diragukan bahwa rahim paling agung adalah kedua orang tua. Maka berdasarkan hadis ini, kesuksesan dunia yang dia dapat adalah birrul walidain yaftahu abwabar rizq. Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, membuka pintu-pintu rizki. Wa yuwaffiqul abdu fi mas'ah, dan akan membimbing seorang hamba untuk mendapatkan rezeki tersebut. Wa yaj'al lahu al-qabula bainan nas, dan menjadikan untuk manusia tersebut yang melakukan birrul walidain tadi adalah diterima di tengah manusia. Wa yubarakallah wa yubarikullah wa yubarikallahu fi umrihi wa atharihi.
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuknya di dalam umurnya dan juga di dalam ucapan dan perbuatannya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah." Aku tidak pernah mengenal sebuah amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan eh, ada hadis yang berbunyi tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan pahalanya disegerakan dibandingkan menyambung eh, silaturahim. Ya, dibandingkan menyambung silaturahim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi begini. Ini kebalikannya dulu ya, kebalikannya dulu. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya. Tidak ada dari dosa apapun yang Allah ingin menyegerakan untuk pelakunya siksa di dunia ma'a ma yudakhiruhu lahu fil akhirah, disertai dengan apa yang Allah simpan untuknya di akhirat, mithlul baghi wa qati'atir rahim, seperti perbuatan melampaui batas, menzalimi orang lain dan memutuskan rahim. Nah, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Bakar Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis yang lain, wa inna a'jala ta'ati thawaban la silatur rahim hatta inna ahlal bait la yakunu fajara fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum idza tawasalu. Subhanallah. Ajib. Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya adalah menyambung rahim. Sampai-sampai ahlul bait, sebuah rumah, penghuni sebuah rumah, itu mereka itu ahli dosa. Tapi harta mereka bertambah. Dan jumlah keluarga mereka bertambah jika mereka saling menyambung hubungan rahim. Dan termasuk hubungan rahim yang paling besar adalah dan paling agung adalah eh, berbakti kepada kedua orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasiat yang kedua. Ati' walidayka daiman fi ghairi ma'siyah. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Yang artinya, taatilah kedua orang tuamu dengan terus-menerus tanpa melakukan maksiat. Karena tidak ada ketaatan apapun untuk seorang makhluk siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Eh, Maksud dari wasiat yang kedua ini adalah apapun perintah orang tua, selama bukan maksiat, maka taatilah. Bukan lebih baik ditaati, taatilah. Selama bukan maksiat, maka taatilah. Dan dalil akan wasiat yang kedua ini adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, dan maka ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, ada kepikiran tentang pendidikan anak. Ini kan surat Luqman. Maka salah satu hal yang patut diperhatikan oleh orang tua adalah mengajari anaknya untuk berbakti orang tua. Jadi anak itu biar bisa berbakti pada orang tua diajari oleh anak oleh orang tuanya. Nah, nanti kalau kamu bapak begini, kamu harus begini. Kamu harus mendoakan orang tua, beristighfar untuk kedua orang tua. Kamu harus membantu ibu, menjaga ibu, dan seterusnya. Ya, jadi diajari malahan, bukan malah tidak nyaman untuk meminta bakti dari mereka. Enggak, diajari agar mereka paham bahwa wajib untuk berbakti. Kenapa? Karena ayat ini salah satu ayat yang menjelaskan Luqman mengajari anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, surat Luqman ayat 15 tadi, penafsirannya adalah ai in harasa atau harisa alaika kullal hirs ala an tutabi'ahuma ala dinihima fala taqbal minhuma dhalik. Yang artinya, jika kedua orang tua sangat gigih atasmu agar kamu mengikuti mereka berdua di dalam agama mereka berdua, maka jangan terima dari mereka berdua. Ini maksudnya kalau orang tua mengajak kepada kesyirikan. Wala yamna'annaka dzalika min an tusahibahuma fid dunya ma'rufa, dan jangan sekali-kali hal tersebut menahanmu untuk tetap bergaul dengan mereka berdua di dunia dengan kebaikan, yaitu muhsinan ilaihima, itu tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu adalah poin atau wasiat yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga, ya, terakhir ini, ya, biar ada waktu untuk eh, tanya jawab, ya. Talattaf biwalidaik. Sebelumnya ada hal yang penting di dalam wasiat yang kedua itu, bahwa hadis Rasul yang dibawakan oleh penulis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun untuk makhluk siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak itu di dalam syariat Islam itu ada orang-orang yang wajib kita taati. Seperti misalkan istri wajib taat kepada suami, anak wajib taat kepada orang tua, kemudian murid wajib taat kepada guru, dan seterusnya. Ketaatan-ketaatan. Maka pada saat itu batasannya adalah kemaksiatan. Istri wajib taat kepada siapa? Kepada suami. Apapun. Batasannya adalah kecuali dalam kemaksiatan. Nah, itu kaidah ya dalam ketaatan seorang kepada makhluk. Yang ketiga, berlemah lembutlah dengan kedua orang tua. Wala ta'bas biwajhihima.
dan jangan bermuka masam cemberut di hadapan kedua di hadapan mereka berdua. Wala tuhid wala tuhiddin nazara ilaihima ghadiban. Nah, ini luar biasa ini. Jangan menajamkan pandangan kepada mereka berdua dalam keadaan marah. Ya, ini termasuk daripada durhaka kepada kedua orang tua. Ya, tidak boleh seseorang menajamkan pandangan kepada kedua orang tua. Dan ini masuk ke dalam surah Al-Isra ayat 23 tadi. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Ya. Dan janganlah eh, kamu mengatakan yaitu berucap yang buruk, dan jangan membentak, yaitu berbuat yang buruk. Nah, itu. Imam Al-Qurtubi berkata, minal bir alla tanzura ila walidayka shirzran. Termasuk daripada kebajikan kamu tidak melihat kepada kedua orang tuamu sizran. Sizran itu nadratul ghadab. Dalam pandanganmu ataupun matamu yang penuh dengan kemarahan. Wala tarfa' sautaka 'alaihima wala taqta' hadithahum. Dan jangan mengangkat suaramu di hadapan mereka, dan jangan memutuskan pembicaraan mereka berdua. Ini kalau seandainya mereka mendengar dengan baik, ya. Kadang semakin tua kan semakin susah untuk mendengar. Maka pada saat itu eh, angkat suara secukupnya. Kemudian perkataan para ulama juga, di antaranya Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan minal uquq an tuhiddan nazara ila walidayk kama yanzurul ghadib. Termasuk kedurhakaan adalah menajamkan pandangan pada kedua orang tua sebagaimana seorang yang marah saat menajamkan pandangannya. Au tarudda alaihim bi'ainika au yadik. Atau menolak kedua orang tuamu dengan pandangan matamu atau dengan tanganmu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Al-Hasan Al-Basri berkata, minal uquq an yuhidda ar-rajulu basarahu ila walidayh. Termasuk durhaka pada orang tua adalah menajamkan pandangan kepada kedua orang tua. Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, لا ألا تمشي أمامهما ولا تجلس قبلهما ولا تحد النظر إليهما. Tidak berjalan di hadapan beliau berdua, tidak duduk sebelum mereka berdua duduk, dan tidak menanjamkan pandangan kepada mereka berdua. Yang dimaksud dengan tidak berjalan ini tentunya kalau di depannya tidak dikhawatirkan ada bahaya. Tapi kalau ada bahaya maka dijauhi. Kita yang di depan agar terjaga. Nah, itu dulu yang bisa disampaikan agar tidak terlalu lama, dan juga ada eh, pertanyaan-pertanyaan. Dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita semuanya. Barakallahu fikum jamaah sekalian, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi yang memiliki pertanyaan dituliskan kolom chat pada kami atau bisa menekan tombol raise hand. Baik, sudah ada yang angkat tangan di sini, Muhammad. Maka kami persilakan Muhammad bisa bertanya langsung pada Ustaz. Iya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas materinya hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan penuh kebaikan dunia dan akhirat.
Ustadz, mohon nasihatnya. Apabila kita mempunyai wasiat dari orang tua yang meninggal, tetapi wasiat itu ternyata bertentangan dengan syariat Islam. Sudah diberitahu kalau kita melakukan wasiat itu nanti akan ada dosa bagi kita, ahli warisnya. Tetapi ada anggota keluarga yang bersikeras untuk meneruskan wasiat tersebut. Apakah Ustadz, apabila semuanya akhirnya setuju melaksanakan wasiat tersebut, padahal bertentangan dengan syariat Islam, itu akan menzolimi orang tua yang sudah meninggal? Mohon pencerahan dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Wasiat orang tua jika di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, dan tidak perlu diperbolehkan orang tua untuk ditaati di dalam wasiatnya. Walaupun orang tua kita orang yang sangat kita cintai, kita hormati, kita sayangi, dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi hadis riwayat Imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam perihal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Contoh misalkan wasiat orang tua bahwa kalau saya meninggal, kalian jangan berhubungan dengan ibu kalian karena mungkin cerai ya. Maka ini tidak boleh. Ya, ibu tetap ibu, tidak ada mantan ibu. Atau wasiat dari orang tua untuk eh, menghutangkan uang kepada orang lain dengan tata cara riba. Maka pada saat itu sikap anak tidak boleh menunaikan wasiat tersebut, akan tetapi tetap dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan jika anak tidak melaksanakan wasiat kedua orang tuanya, maka tidak berdosa. Jika malah anak-anak melaksanakan wasiat kedua orang tuanya, apakah orang tuanya berdosa? Ya, karena dia memberi wasiat. Dan anaknya juga berdosa karena dia melaksanakan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Bersambung dengan yang tadi Ustadz, apakah bila kita menerima warisan dan tidak sesuai dengan pembagiannya, apakah kita harus menuntut itu dibagi secara syar'i atau kita diamkan saja Ustadz? Karena ada anggota keluarga yang mengetahui bahwa pembagian itu tidak tepat sesuai syariat, tetapi mereka melaksanakannya. Tetapi di satu sisi ada yang lain yang membicarakan bahwa tidak bisa kita terima. Nah, apakah tidak bisa nerima ini kita boleh menuntut mereka, atau sejauh mana kita bisa menuntut mereka untuk melaksanakan sesuai syariat, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, Jazakumullah wassalatu khairan. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Eh, Memaafkan lebih afdal daripada mengambil hak. Meskipun mengambil hak diperbolehkan, ya. Hak kita, Ustadz, harta waris tersebut, tapi sudah diambil dengan cara yang tidak benar, dibagi tidak sesuai dengan syariat. Nah, pada saat itu, dalam diri seorang hamba berhak untuk menuntut di dunia agar dia mendapatkan haknya dengan sempurna. Tapi kalau dia merelakan, maka niscaya seperti masuk ke dalam hadis Rasul, karena tajirun Bani Israel, eh, yudayinun nas. Ada seorang
pedagang dari Bani Israel menghutangi manusia. فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوزنا. Jika dia melihat orang yang berhutang tadi sulit bayar, maka dia katakan, maafkan dia. Semoga Allah memaafkan kita. Maka pada saat itu dia akhirnya dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya, siapa yang dizalimi, diambil hartanya, maka dia berhak untuk minta hartanya dan haknya, meskipun melalui pengadilan. Dan dia berhak untuk mendoakan orang yang menzalimi haknya tadi. Ya. Kemudian akan tetapi yang paling afdal adalah memaafkan, merelakan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, memperbaiki, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syura ayat 40. Dan ini sama dengan dia bersedekah. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedangkan pahala sedekah adalah siapa yang sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah seorang hamba ditambahkan oleh Allah dengan sifat pemaaf kecuali hamba tersebut akan mulia. Hadis riwayat Muslim, subhanallah, ya tentang harta, kemudian setelahnya memaafkan. Ini memang hadis Rasulullah SAW adalah wahyu. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan terkait dengan pertanyaan barusan juga. Apakah boleh Ustaz kita mengatakan kalau saya tidak bisa mengusahakan di dunia, kamu akan berhadapan kita sama-sama di akhirat karena saya tidak ikhlas. Apakah boleh mengatakan demikian Ustaz? Boleh, Jazakumullahu khairan. boleh, sangat boleh sekali. Karena itu hak dia. Itu sangat boleh sekali, karena itu hak dia. Iya, Masya Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam. pencerahannya karena saya sedikit bingung bahwa diberitahukan atau yang kami baca, dijelaskan juga oleh Ustadz, bahwa setiap perbuatan baik itu Allah memberi ganjarannya. Dan setiap perbuatan jelek juga ada ganjarannya. Misalnya Ustadz, kita menghadiri tahlilan kematian tetangga. Kita tahu bahwa tahlilan tidak boleh, tapi karena tetangga dekat, saya hadir dengan niat saya ingin berzikir. Apakah zikirnya ini termasuk yang tadi Ustaz? Perbuatannya baik dan diberikan pahala. Tidak boleh Apakah ini menghadiri diperbolehkan? perbuatan. Jazakumullahu khairan. Tidak boleh menghadiri perbuatan yang tidak ada syariatnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya muter-muter gitu-gitu saja. Tidak boleh menghadiri perbuatan yang tidak ada syariatnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Iya Ustaz, afwan satu lagi boleh Ustaz singkat pertanyaan silahkan. singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di masa lalu saya ada ketinggalan-ketinggalan salat. Ada yang memang saya sengaja, saya bertaubat Ustadz, tapi misalnya ada yang tidak disengaja, dan itu terjadi sudah puluhan tahun misalnya Ustadz, atau sudah lama sekali, dan ternyata saya baru ingat, ternyata saya saat itu tidak sholat, misalnya sholat Isya. Apakah saat ini saya boleh mengkodok karena lupanya tersebut Ustadz? Bukan karena memang ditinggalkan. Jazakumullahu khairan atas jawaban Ustaz. Bismillah, walhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha, falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha ila dzalik." Barang siapa yang eh, tertidur dari sholatnya atau lupa tentang sholatnya, maka hendaklah dia mengerjakan sholat tersebut jika dia mengingatnya. Tidak ada
penebus atas dosanya kecuali itu. Eh, ini semestinya seperti itu. Apabila ada orang kelupaan atau ketiduran, maka dia sholat kapan dia ingat, kapan dia bangun dari tidurnya. Tapi ingat, syaitan itu licik ya, subhanallah. Ada orang yang mulai meniti jalan istiqamah. Kalau dulu sebelum dia istiqamah, syaitan melalaikan dia, tidak sholat, lalai perintah, langgar larangan. Nah, ketika dia mulai meniti jalan istiqamah, dia juga diganggu oleh syaitan dengan sikap berlebih-lebihan. Dan itu sering terjadi. Sholat yang sudah lama, dia ingat-ingat saya ini. Kayaknya dulu lupa deh, kayaknya dulu gini, kayaknya. Ya, akhirnya dia dibisikkan oleh syaitan untuk memberatkan dirinya untuk sesuatu yang tidak perlu sebenarnya dia lakukan. Ya, kalau seandainya itu sudah lama kemudian dia meringat, oh sepertinya saya, itu kan terlalu memberatkan. Ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Kecuali kalau seandainya, oh baru kemarin sepertinya saya lupa nih sholat asar karena ada tamu kemarin. Baru ingat sehari atau 2 hari. Adapun sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu kan dia akhirnya terlalu berlebihan untuk mengingat sesuatu. Nah itulah bisikan syaitan. Dan itu harus dijauhi oleh semua orang yang mulai meniti jalan istiqamah. Syaitan itu licik, selicik-liciknya. Dia sudah bersumpah, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Ya hati-hati. Jika orang-orang yang meniti jalan istiqamah, salah satu penyakit yang sangat banyak dan itu terlihat ya, dan banyak yang curhat juga. Salah satu penyakit yang sangat banyak adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Dia menganggap itulah sebuah kesucian, padahal itu adalah bentuk syaitan mengganggu manusia. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, Masya Allah. Tambahan sedikit Ustadz, ini masalah salat juga. Apakah salat rawatib ba'diyah atau qabliyah yang tertinggal Ustadz, karena misalnya kita kesiangan bangun, dilaksanakan juga beriringan dengan salat wajibnya atau tidak perlu Ustadz? Karena udah menjelang akhir waktu salat atau sebenarnya sudah di luar waktu salat, misalnya seperti ketiduran. Jazakumullahu khairan. Bismillah, Silakan walhamdulillah, Ustadz. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau ketiduran sampai matahari tinggi, kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk azan, lalu beliau sholat qabliyah subuh, lalu beliau memerintahkan untuk iqamah, lalu beliau sholat subuh 2 rakaat. Yang menunjukkan kalau sholat subuh terlambat, maka dia yang apabila merupakan kebiasaannya adalah mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh karena ketiduran atau karena keletihan akhirnya ketiduran ya. Dan sebagaimana terjadi pada diri Rasulullah SAW, maka dia mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, lalu setelah itu iqamah mengerjakan 2 rakaat subuh. Dan ini menunjukkan sangat ditekankannya 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Para ulama mengatakan matarakan Nabi SAW rakaatil fajr hadaran wala safaran. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh walaupun dalam keadaan hadir atau dalam keadaan musafir. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan atas nasihat dan jawaban-jawaban Ustadz. Tapi Ustaz jazakallah khairan atas jawaban-jawabannya. Eh, ada pertanyaan yang masuk via kolom chat Ustaz. Kan saya bacakan untuk Ustaz. Pertanyaan dari Ya.
Penanya berkata, Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz orang tua yang tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya? Kita sebagai anak harus bersikap bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ulangi pertanyaannya. Baik Ustadz. Eh, Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai orang tua yang tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya? Dan kita sebagai anak harus bersikap bagaimana? Eh, Apabila ada bapak atau suami tidak menafkahi istrinya, kemudian tidak menafkahi anak-anaknya, maka itu adalah kezaliman dari sang bapak dan sang suami. Tetapi sikap anak tetap wajib bakti pada orang tua. Tidak boleh dia durhaka kepada orang tua atau membenci orang tuanya, karena keberadaan dia itu tidak ada apa-apanya dengan tidak mendapatkan nafkah. Keberadaan anak ini hasil dari orang tuanya. Ya, keberadaan anak ini adalah hasil dari orang tuanya. Maka tidak diperbolehkan seseorang untuk membenci kepada kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya melakukan tidak memberi nafkah untuk anak-anaknya. Dia berusaha untuk memaafkan kedua orang tuanya. Dia berusaha untuk memaafkan bapaknya yang telah menzalimi ibunya mungkin. Ya, wallahu alam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Eh, Mungkin masih ada pertanyaan dari para jamaah yang ingin disampaikan. Kalau sudah tidak ada, maka kami ingin berikan kesempatan untuk Ustadz. Mungkin ada beberapa kalimat penutup yang ingin disampaikan. Kami persilakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ada perkataan yang menarik dari seorang tabi'i, Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau mengatakan, ma sabaqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu bikathrati salatin wa siyamin, walakin bima waqara fi qalbihi minal iman. Yang artinya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak melampaui para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan banyaknya sholat dan puasa. Akan tetapi dengan apa yang menancap di dalam kalbu. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita mengerjakan ibadah-ibadah yang itu adalah lahiriah kita, tapi juga harus memperhatikan amalan kalbu kita saat mengerjakan ibadah tersebut. Seperti niat kita, seperti kekhusyuan kita, ketundukan kita. Imam Nuqayyim mengatakan, an-niyatu ruhul amal, wa biduniha fahuwa kal jasadi bila ruh. Niat itu adalah ruhnya amal. Tanpanya, maka dia seperti anggota tubuh tanpa ruh. Iman bukan gerakan semata, tetapi apa yang tergetar di dalam kalbu kita. Iman bukan hanya banyaknya lafaz yang kita ucapkan,
bukan banyaknya langkah kaki yang kita langkahkan, tetapi hati, kolbu yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang sujud, sujud ya, tapi hatinya lalai, maka ini seperti angin lewat. Tapi kalau seandainya hatinya juga sujud, meskipun tubuhnya lemah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ini permainan kalbu sangat penting di dalam hati kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, orang yang di dalam sholatnya adalah khusyuk. Maka sholat bukan hanya sekedar ruku dan sujud, tetapi ketundukan kalbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bukan hanya lapar dan haus, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji bukan hanya sekedar gerakan sa'i, tawaf sa'i, tetapi dia adalah pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah ketakwaan qalbi. Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengapa mulia? Karena apa yang menancap dalam kalbunya berupa iman, tanpa ada keraguan. Ketika orang-orang kafir Quraisy merendahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengaku Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar As-Siddiq dengan imannya mengatakan, "Lau kana ab'ada min dzalik lasaddaqtuhu." Kalau lebih baik, lebih jauh dari itu, aku akan mempercayai. Ini iman. Maka saya sering katakan, menjadi hamba Allah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, tetapi tunduk patuh secara mutlak, sempurna, disertai dengan rasa cinta hanya kepada Allah semata. Tunduk di dalam syariat-syariatnya, patuh juga di dalam ketetapan-ketetapan Allah. Sakit, kelaparan, kekurangan harta, ya, direndahkan orang, maka tunduk, patuh kepada Allah atas ketetapan tersebut. Tidak mudah mengeluh, apalagi sampai berputus asa. Nah, itulah rahasia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sebagian orang menganggap ibadah tersebut hanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, tetapi kalbunya dia tidak ajak untuk beribadah, penuh ketundukan, kekhusyuan, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Baik, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat-nasihatnya yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga bisa kita amalkan dengan baik dalam kehidupan kita. Semoga bisa menjadi amal jariah juga untuk Ustaz. Dan semoga bisa menjadi salah satu sebab timbangan kebaikan Ustaz diberatkan di akhirat nanti. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun penyampaian selama majelis ini. Dan semoga dimudahkan untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. barakallahu fiik. Betul Ustaz.
Jazakumullah khairan kepada jamaah semuanya. Barakallahu fikum.